Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat desa. Selamat datang di channel Ekonom Desa Official Broadcast dari Koperasi Desa Merah Putih, Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Channel ini merupakan ruang untuk kita belajar bersama mengenai koperasi dan perekonomian desa sehingga kita bisa meningkatkan perekonomian warga desa di desa kita masing-masing. Pada video kali ini, kami juga akan tampilkan informasi tentang pembentukan pengurus koperasi desa Merah Putih untuk Desa Tenjolaya pada tanggal 21 April 2025 silam. Untuk itu, selamat menyaksikan. 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat. Kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Ya, baik. Demikian tadi informasi pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk Desa Tenjolaya yang sudah dilakukan pada tanggal 21 April 2025. Ya, pengurusnya sudah lengkap, pengawas juga sudah lengkap. Tinggal pengembangan ke depannya yaitu rapat pengurus selanjutnya. Namun dalam hal ini pengurus Koperasi Desa Merah Putih Tenjolaya juga menunggu instruksi selanjutnya. Kebetulan malam ini juga kami sudah melakukan verifikasi data ulang untuk Kementerian Desa, dan juga kemarin 1 minggu yang lalu kita juga sudah melakukan verifikasi data di Kementerian Koperasi itu sendiri. Nah, kita sedikit bahas tentang koperasinya ya. Cara bahasa koperasi itu adalah artinya bekerja sama, atau dalam bahasa Inggris itu cooperation. Maka bahasa Indonesia kan kooperasi, yaitu cooperation, artinya bekerja sama. Nah, biasanya bekerja sama ini kan dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Ya, satu usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan keberhasilan dan kebermanfaatan yang dapat dirasakan bersama-sama. Di dalam hal ini bersama itu adalah para anggota di dalamnya. Nah, koperasi itu sendiri selain anggota juga ada pengurus. Nah, pengurus itu biasanya dipilih dari anggota itu sendiri melalui rapat atau musyawarah anggota. Jadi hukum tertingginya itu ada di musyawarah anggota atau di rapat anggota itu sendiri. Ya, untuk koperasi Merah Putih ini atau Kopdes Merah Putih ini, pengawas itu secara de facto sudah ditetapkan dari kepala desa, ya, ditambah 2 dari unsur tokoh masyarakat. Kemudian pengurus juga sudah ditentukan kemarin itu melalui rapat. Ada ketua, ya, ketua koperasi, ada wakil ketua bidang usaha, dan kemudian wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, dan bendahara. Nah, sementara itu yang sudah terbentuk untuk petugas atau pengelola usaha yang lainnya, kita masih belum melakukan rapat lanjutan karena kami juga menunggu status daripada ataupun instruksi dari pusat. Cuman untuk verifikasi, kebetulan Desa Tenjolaya ini sudah melakukan di 2 kementerian, verifikasi di Kementerian Koperasi 1 minggu yang lalu kurang lebih. Kemudian malam ini kami sudah verifikasi untuk Kementerian Desa. Nah, mungkin nanti beberapa kementerian juga akan melakukan pengawasan-pengawasan
Sehingga nanti operasional koperasi ini akan lebih, seiring dengan program pemerintah secara pusat. Nah, itu mungkin ya koperasi secara pengertian. Nah, biasanya juga koperasi itu kan ada jenisnya, ya ada jenis koperasi primer, ada jenis koperasi sekunder. Untuk koperasi primer sendiri biasanya ya anggotanya perorangan, ya. Ini umum lah, koperasi pada umumnya memang ke kebanyakan seperti itu. Tetapi ada juga koperasi sekunder, ya. Koperasi sekunder itu biasanya anggotanya, instansi lagi atau koperasi-koperasi lagi. Minimal 3 koperasi itu melebur jadi satu atau melakukan kerjasama lagi membuat koperasi lagi yang lebih besar. Itu biasanya suka, terjadi pada perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi koperasi itu tidak juga, unit usahanya terbatas di simpan pinjam. Kalau hari ini banyak koperasi yang melakukan usahanya adalah simpan pinjam karena memang diperbolehkan ya, hanya melakukan simpan pinjam. Tetapi seyogianya lah koperasi itu melakukan unit usaha yang lainnya selain simpan pinjam, yaitu usaha-usaha yang lain yang dapat mendorong, kemajuan, usaha daripada anggotanya sendiri. Di kita ini terutama di Desa Tenjolaya banyak potensi-potensi yang, bisa dijadikan objek usaha ataupun unit-unit usaha. Memang pemerintah dalam hal ini memberikan beberapa opsi ya, kalau saya lihat di, aplikasinya kemarin juga banyak banget, pilihan-pilihan, jenis usaha yang bisa ditentukan atau akan dilaksanakan ke depan. Tetapi secara prioritas, saya melihat, bahwa di Desa Tenjolaya ini, bisa melakukan kegiatan usaha yang sangat-sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh, masyarakat di sini secara umumnya. Di antaranya usaha yang berkaitan dengan, perikanan atau budidaya ikan, pertanian, karena di kami juga adalah daerah, pesawahan dan juga perkebunan, bisa berkebun, tomat, kemudian, cabe, ataupun, sayur mayur, ya itu sangat baik karena kami juga berada di kaki Gunung, Salak itu secara, geografis. Nah, unit-unit usaha yang potensial seperti ini akan kami jadikan prioritas ke depan sehingga nanti masyarakat bisa terintegrasi gitu. Itu akan jadi program prioritas. Selain juga, mendukung usaha-usaha kecil yang sudah berjalan. Di desa kami juga banyak, usaha-usaha atau pelaku-pelaku usaha yang, retail gitu ya, baik itu untuk, makanan, produk olahan, ataupun, kebutuhan pokok. Nah, ini juga akan menjadi sasaran kami selaku, pengurus, sehingga mereka dijadikan target market kami dalam pelaksanaan koperasi ke depan. Ya baik, kita lanjutkan ke informasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Seperti biasa untuk menjadi anggota koperasi itu kita memiliki kewajiban simpanan, di antaranya simpanan, wajib dan simpanan pokok. Simpanan pokok kemarin kita tentukan 50.000 dan itu hanya satu kali dibayarkan di awal. Kemudian simpanan wajibnya adalah 25.000 per anggota. Tetapi ini belum ketetapan yang, fix akan dilakukan. Jikalau memang nanti ada rapat lanjutan, ada perubahan lagi, itu mungkin kami akan informasikan. Tapi sebagai bahan acuan, kami tetapkan demikian. Nah, untuk simpanan, anggota ini biasanya akan kami ataupun, pengurus, kembalikan setelah anggota itu, menjadi anggota selama 1 tahun, mengacu kepada rapat, anggota tahunan, di mana nanti setiap anggota itu berhak mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha. Jadi, banyak keuntungan bagi Anda warga Desa Tenjolaya yang akan menjadi anggota koperasi, Desa Merah Putih ini. Jadi kalau melakukan tabungan ataupun, simpanan di perbankan itu
mendapatkan bunganya mungkin kecil, tapi bisa jadi kalau di Koperasi Desa Merah Putih ini akan mendapatkan benefit yang lebih besar karena semua anggota pasti akan mendapatkan SHU itu di akhir tahun. Nah, mungkin untuk episode ke-1 ini kami cukupkan sampai di sini karena nanti banyak juga video-video selanjutnya yang kita coba akan bahas lebih jauh bagaimana perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tenjolaya khususnya ya. Mudah-mudahan program Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi stimulan peningkatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Kami sangat meyakini bahwa program ini adalah program yang baik, namun kami sangat berharap juga bahwa pelaksana-pelaksana program ini adalah orang-orang yang jujur, yang baik, yang nantinya akan konsisten dan komitmen terhadap aturan-aturan sehingga program Kopdes Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi seluruh orang. Demikian episode ke-1 ini saya harus akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau memang banyak kekurangan, kami mohon maaf karena ini adalah episode pertama ya tentunya. Jadi kami sangat mengharapkan adanya feedback dari warga desa Tenjolaya khususnya secara umumnya bagi Anda para netizen dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung kami terus channel Ekonom Desa official podcast dari Kopdes Merah Putih Tenjolaya. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopdes Merah Putih Indonesia maju dan sejahtera.